warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kampus STKIP PGRI Lubuk Linggau dari Prodi PGSD kelas 3F akan membahas materi tentang manajemen peserta didik. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kami. Yang pertama, perkenalkan nama saya Lydia Monica, NPM 5019010. Perkenalkan nama saya Bella Cahyati Putri, NPM 5019098. Perkenalkan nama saya Mary Dwi Pulta Aliza, NPM 5019017. Di sini Lydia Monica akan menyampaikan materi yang pertama. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 4 menyatakan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Jamra 2005 menyatakan peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Menurut Peralihan Wilayah 2007 adalah siapa saja yang belajar mulai dari TK, SD, sampai SMA, mahasiswa, peserta pelatihan di lembaga pendidikan pemerintah atau swasta. Peserta didik adalah miniatur yang dalam keterbatasannya mendapatkan bimbingan oleh orang yang lebih dewasa, lebih berpengalaman, atau lebih dalam ilmu pengetahuannya, sehingga oleh karenanya menjadi individu yang lebih matang. Peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan. Peserta didik adalah individu yang secara sadar atau tidak karena pengaruh dari orang yang peduli atas individu tersebut itu dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dengan menuntut ilmu untuk cita-cita di masa mendatang yang lebih baik. Peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya. Menurut Rahman, sebagaimana dikutipkan dalam tahun 2016, peserta didik adalah sebuah organisme yang rumit dan mampu tumbuh, yang masa padanya diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kelebihannya. Arif tahun 1980, peserta didik adalah siapa saja yang terdaftar sebagai objek didik di suatu lembaga pendidikan. Menurut Imron 2016, peserta didik adalah mereka yang sedang mengikuti program pendidikan pada suatu sekolah atau jenjang pendidikan tertentu. Maka dapatlah dipahami bahwa peserta didik adalah seseorang yang terdaftar dalam suatu jalur, jenjang, dan jenis lembaga pendidikan tertentu yang selalu ingin mengembangkan potensi dirinya, baik pada aspek akademik maupun non-akademik melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan. Manajemen menekankan adanya kerjasama antara unsur dalam organisasi. Yang kedua, adanya usaha pemanfaatan sumber-sumber yang dimiliki organisasi. Dan yang ketiga, adanya tujuan yang jelas yang akan dicapai. Tahun 2016, makna manajemen peserta didik adalah usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus, dan diatur secara langsung adalah segi-segi yang berkenaan dengan peserta didik secara tidak langsung. Manajemen peserta didik juga dapat diartikan sebagai suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan siswa, pembinaan yang dilakukan selama siswa berada di sekolah, sampai dengan siswa menyelesaikan pendidikannya di sekolah. Bukan bahwa manajemen peserta didik adalah sebagai suatu usaha untuk mengatur, mengawasi, dan melayani berbagai hal yang memiliki kaitan dengan peserta didik, agar peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran di sekolah, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai peserta didik tersebut lulus dari sekolah. Fungsi dan tujuan manajemen peserta didik. Fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik individu, sosial, aspirasi, kebutuhan, dan potensi lainnya. Dari beberapa fungsi tadi dapat kita simpulkan menjadi ruang lingkup yang lebih sempit. Yang pertama yaitu fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individual peserta didik, yang contohnya kecerdasan, kemampuan khusus yaitu bakat, kemampuan-kemampuan lainnya. Yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan segi sosial peserta didik, contohnya seperti mampu bersosialisasi dengan teman sebayanya dan dengan orang tuanya. Yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik, contohnya yaitu menyalurkan hobi, kesenangan, dan minatnya. Fungsi yang keempat yaitu berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan
kesejahteraan peserta didik. Contohnya membuat peserta didik sejahtera dan menjalani hidupnya, sebab jika tidak seorang peserta didik sejahtera, maka ia akan memikirkan kesejahteraan sebayanya. Menurut Rasya, pada 2003 adalah untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Sedangkan tujuan khusus manajemen peserta didik secara khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang keempat, tujuan pada poin 1, 2, dan 3 adalah diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih baik, lanjut, dapat belajar dengan baik dan mencapai cita-cita mereka, menurut Imron pada 2016. Prinsip manajemen peserta didik. Beberapa prinsip manajemen dimaksud dipaparkan oleh Syafarudin dan Nurmawati pada 2011 sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik harus diperlakukan sebagai subjek, bukan objek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan dengan kegiatan mereka. Yang kedua, kondisi. Peserta didik sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial, ekonomi, minat, dan lainnya. 3. Peserta didik hanya akan termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan. Yang keempat, pengembangan potensi peserta didik jika hanya menyangkut ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sementara itu prinsip manajemen peserta didik yang dijelaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013 sebagai berikut. Yang pertama, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua, segala bentuk manajemen peserta didik harus ditunjukkan untuk mengembangkan misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Yang ketiga, kegiatan manajemen peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai berbagai ragam latar belakang dan perbedaan. Yang keempat, kegiatan peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik harus mendorong dan mengacu kemandirian peserta didik. Pendekatan dalam manajemen peserta didik. Yang pertama ada pendekatan kuantitatif. Pada pendekatan ini, peserta didik diharapkan mampu memenuhi tuntutan dan harapan lembaga pendidikan di mana peserta didik itu berada. Yang kedua ada pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan membuat peserta didik senang dan sejahtera. Pada pendekatan ini juga menekankan penyediaan iklim yang kondusif dan menyenangkan bagi pengembangan diri yang optimal. Yang ketiga ada pendekatan terpadu. Pendekatan ini merupakan perpaduan antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Di dalam pendekatan ini, peserta didik diminta memenuhi tuntutan birokratif dan administratif sekolah, dan sekolah menyediakan lingkungan yang kondusif dan menyenangkan demi memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Ruang lingkup manajemen peserta didik. Yang pertama ada perencanaan peserta didik. Yang kedua ada penerimaan peserta didik baru. Yang ketiga ada orientasi peserta didik. Yang keempat ada mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Yang kelima ada pengelompokan peserta didik. Yang keenam ada mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik. Yang ketujuh mengatur kenaikan tingkat peserta didik. Yang kedelapan mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah kode etik pengadilan, hukuman dan disiplin peserta didik. Itu tadi penjelasan materi manajemen peserta didik dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.